Salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia lagi ada rekrutmen. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat kamu yang udah setia mengunjungi channel ini. Kali ini saya akan share ke kamu tentang lowongan pekerjaan atau kesempatan bekerja di industri pertambangan batu bara. Kenapa saya bilang batu bara? Karena di Indonesia, industri pertambangan tuh nggak hanya batu bara aja, ada mineral juga. Jadi buat pemisah lah, biar kalian ngerti, juga nambah ilmu juga. Oh, ada mineral juga ya, oh ada batu bara juga. Nah, batu bara sendiri tujuannya itu untuk bahan bakar atau untuk energi, dipakai untuk PLTU atau mungkin untuk gasifikasi dan tujuan-tujuan lainnya yang berhubungan dengan energi. Nah, kali ini salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia lagi ada rekrutmen. Kalian tahu siapa? PT KPC atau Kaltim Primacoal. Inilah salah satu perusahaan yang cukup besar yang ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur. Lagi ada rekrutmen dengan posisi GDP atau Graduate Development Program. Jadi emang programnya ini khusus buat fresh graduate. Jadi buat kamu yang udah terlalu tua atau udah terlalu lama kerja, emang nggak bisa ngelamar lowongan ini. Nah, biar gampang dan kalian bisa ngerti lebih banyak, saya akan tunjukin posternya seperti apa. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Nah, kalian udah lihat nih sebelah kanan saya, posternya udah ada terpampang jelas Graduate Development Program atau bisa disebutnya GDP atau GDP, ya bebas kalian enaknya manggil seperti apa. Kalau dari namanya ini emang dikhususkan buat fresh graduate, namanya kan Graduate Development Program. Kenapa saya bilang gitu? Yuk kita langsung lihat nih. Jadi di persyaratan paling bawah kalian lihat di requirement, ini artinya persyaratan. Di poin kedua ada keterangan not older than 25 years old. Jadi nggak lebih tua dari 25 tahun. Artinya apa? Batas maksimalnya tuh cuma 25 tahun. Jadi buat kamu yang udah lebih dari 25, sorry banget, kamu nggak bisa melamar atau mendaftar pekerjaan ini. Mau coba ngelamar, mungkin aja bisa ngelamarnya, tapi ya nggak jamin atau nggak garansi bakal dipanggil, karena dari persyaratan minimum pun udah nggak memenuhi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini, year graduation, jadi tahun lulus. Tahun lulusnya tuh dibatasin, jadi dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi even kamu umurnya di bawah 25, tetapi karena kamu lulusnya tahun 2019 atau 2018, kamu nggak bisa daftar lowongan ini. Makanya saya bilang ini dikhususkan buat fresh graduate. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang lowongan ini, kita akan bahas dulu siapa sih KPC ini. Karena saya yakin beberapa dari kalian masih belum begitu tahu banyak atau mungkin belum begitu ngerti KPC itu apa dan kerjanya di mana. Nah, kalian bisa lihat sebelah kanan saya dijelasin di sini, Kaltim Primacoal adalah sebuah perusahaan tambang batu bara di Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resource. Bumi Resource itu induknya. Jadi kalau kalian punya saham atau mungkin kalian sering transaksi jual beli saham, mungkin kalian tahu nih stok namanya Bumi. Nah, Bumi itu adalah induk dari KPC ini. Bumi Resource itu masih Bakri Group gitu. Nah, perusahaan ini berlokasi di daerah Sangatta, Kalimantan Timur. Jadi kabupatennya di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan perusahaan ini mengelola salah satu pertambangan terbuka terbesar di Indonesia. Di dunia, sorry, nggak di Indonesia. Jadi pertambangannya terbuka, open pit. Kalau orang ngomong kan ada pertambangan yang underground, ada open pit. Nah, KPC ini tipe tambangnya tambang terbuka dan bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi sekilas KPC seperti itu. Jadi kalau kamu kerja di KPC, pasti kamu bakal ditempatin di Kalimantan Timur. Dan nggak mungkin kamu ada di Jakarta atau nggak mungkin kamu ada di Surabaya. Tapi kalau di Jakarta bisa jadi ya, karena mereka juga punya kantor di Jakarta, tapi kemungkinan kecil sekali karena site-nya dari sana. Jadi mostly kalian bakal kerja di Kalimantan Timur. Oke, kita lanjutin ke lowongan kerjanya. Nah, kalian bisa lihat nih di sebelah kanan saya, posisi ini atau Graduate Development Program ini terbuka cukup banyak jurusan. Kalau biasanya perusahaan-perusahaan tambang itu hire-nya cuma anak-anak teknik. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa jurusan non-teknik pun bisa ngelamar. Contohnya kayak akuntansi, bisnis administrasi, atau administrasi bisnis, psikologi, matematika MIPA ya, sama kimia MIPA, fisika MIPA, itu bisa ngelamar. Bahkan sosiologi pun juga bisa. Jadi ini terbuka untuk banyak jurusan. Kalian coba cek nih, jurusan kalian kira-kira ada nggak sih di sini. Nah, kalau ada, kalian
bisa nih pertimbangkan untuk mencoba mendaftar GDP-nya KPC. Karena dari segi karir, terus development, terus kesejahteraan, menurut saya perusahaan sebesar KPC memberikan sesuatu yang layak lah mungkin di ekspektasi kalian atau mungkin di atas ekspektasi kalian. Nah, terus persyaratannya apalagi nih selain umur, selain lulusan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini hanya terbuka untuk D4, S1, dan S2. Untuk D3 nggak bisa. Terus habis itu paling bawah di sini kalian juga bisa lihat minimum IPK-nya 3,0. Jadi kalau IP kalian di bawah itu nggak bisa. Terus proficient in English, jadi kemampuan bahasa Inggris minimum at intermediate level. Jadi minimum di intermediate level lah. Mungkin ada kalanya kalian bakal ngobrol atau mungkin berdiskusi dengan expat yang akan ngurusin bisnisnya tambang, bisa jadi supplier atau mungkin vendor yang harus menuntut kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, berikutnya yang paling akhir, willing to be located at Sangatta. Jadi bersedia ditempatin di Sangatta. Sangatta itu Kalimantan Timur. Kalau Sangatta sih kotanya ya lumayan cukup jauh dari Balikpapan. Kalau menurut saya kayaknya di Sangatta itu juga ada bandara. Jadi kalian bisa langsung direct lewat pesawat charternya KPC. Tapi nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak. Tapi yang lain apa ya? Ya normal lah kehidupan di Kalimantan. Lokasinya memang agak jauh dari perkotaan, tapi semuanya seimbang dengan benefit yang bakal kalian dapetin. Berikutnya, cara ngelamarnya ini yang paling penting dan kadang orang-orang nggak tahu dan nggak pengen tahu. Kadang udah tahu lowongannya, udah pengen daftar, tapi kadang nggak tahu gitu. Nah, cara ngelamarnya di sini, nanti kalian bisa klik link di sini. Saya akan tulis di video di bawah atau di deskripsi. Dan kebetulan hari ini banget saya coba linknya itu nggak bisa. Mungkin lagi di prepare ya, karena ini lowongannya atau postingan pekerjaannya baru muncul ya sore tadi lah. Jadi mungkin belum begitu siap. Nah, untuk batas pendaftarannya itu di Juni 26 atau 26 Juni. Bentar lagi, sekitar seminggu ke depan. Terus baiknya saya daftar kapan nih Bang? Gitu. Seperti biasa ketika saya nginfoin lowongan pekerjaan ke kalian, jangan pernah daftar di akhir-akhir. Sebisa mungkin daftar di hari pertama. Kalau emang hari pertama kalian nggak bisa, di hari kedua. Dan kalau di hari kedua nggak bisa ya, at least kalian mencoba di hari berikutnya. Jangan sampai kalian sengaja, wah nanti aja lah kan tutupnya tanggal 26. Saya daftarnya tanggal 25 aja. Jangan seperti itu. Karena kadang itu nggak bagus dan kadang juga membuat namamu tuh berada di urutan paling bawah dalam proses sortir atau seleksi CV gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terus yang lain apa nih? Nah, untuk tahapan tes kerja. Nah, ini yang cukup penting dan saya sendiri belum pernah ikut GDP atau Graduate Development Program-nya KPC. Selama ini saya nggak pernah daftar, jadi kurang tahu tahapannya apa. Tapi saya udah siapin nih satu informasi penting buat kalian yang saya dapat juga dari internet. Tahapan GDP beberapa tahun yang lalu. Tahapannya seperti apa aja? Yang pertama, itu ada psikotest dan English test, dan ada juga technical test. Itu jadi satu paket. Yang berikutnya, ketika kalian lolos itu, kalian akan lanjut ke tahap namanya interview user dan HR. Interview user itu interview bareng calon atasan kalian, dan HR itu sama HRD gitu. Nah, berikutnya, kalau kalian lanjut lagi dan lolos, kalian akan melakukan medical check up. Setelah medical check up baik dan kalian dinyatakan fit to work, nah yang terakhir adalah offering letter atau tanda tangan kontrak di situ. Nah, di offering letter itu nanti kalian akan dijelasin nih kompensasi and benefitnya apa aja, terus kalian harus ngapain, terus kalian dapat apa, nah dijelasin di situ. Nah, by the way, semua tahapan ini saya dapat beberapa tahun yang lalu, maksudnya tes beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang tahun 2022 saya nggak tahu apakah masih sama atau enggak, tapi nggak ada salahnya saya share ini, sekedar buat informasi kalian biar, oh dulu tesnya seperti itu ya, mungkin tahun ini bisa jadi sama, bisa jadi beda. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan ke kalian. Buat kamu yang ingin daftar, segera daftar. Terima kasih udah ngunjungin channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.